Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel kami, Calon Guru Milenial. Perkenalkan, nama saya Syahidah Rahmatul Badriyah, perwakilan dari kelompok 3. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai macam-macam himpunan, relasi, dan operasi pada himpunan. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai pengertian himpunan, macam-macam himpunan, relasi antar himpunan, dan juga operasi pada himpunan. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan? Jadi, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, yang kedua ada macam-macam himpunan. Apa saja sih yang termasuk macam-macam himpunan? Mari kita bahas satu persatu tentang macam-macam himpunan. Jadi di sini ada himpunan bilangan, himpunan sama, himpunan ekuivalen, himpunan bagian, himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan hingga, dan juga himpunan tak hingga. Mari kita bahas satu persatu mengenai macam-macam himpunan. Di sini pertama ada himpunan bilangan. Himpunan bilangan terdiri dari himpunan bilangan asli, himpunan bilangan caca, himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan genap, himpunan bilangan prima. Ada di sini himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli kita misalkan dengan huruf A. Ingat di pengertian tadi himpunan itu ditulis dengan huruf kapital. Misalkan huruf A. Himpunan bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Jadi himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ingat, himpunan itu harus ada kurung kurawal. Lanjut ada himpunan bilangan caca. Kita misalkan dengan huruf B, anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lanjut ada himpunan bilangan ganjil. Kita misalkan huruf J. Kenapa enggak G? Ya terserah sih, cuman kita misalkan aja. Jadi dengan huruf J. Nah, anggotanya itu ada 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Lanjut ada himpunan bilangan genap. Kita misalkan dengan huruf G, yaitu bilangannya ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Lanjut ada himpunan bilangan prima. Kita misalkan dengan huruf P, yaitu anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oh iya, kita ulas kembali ya, bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu bilangan yang bisa dibagi dengan 1 dan dengan dirinya sendiri. Misalkan di sini ada 2 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu maksudnya apa? Ya dibagi 2 juga. 3 juga sama, bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, 5 pun sama, 7 pun sama, dan 11 pun sama, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa 9 tidak termasuk? 9 memang bisa dibagi dengan 1 dan dengan dirinya sendiri, tetapi tidak cuma itu, dia bisa dibagi dengan 3, yaitu hasilnya 3. Makanya 9 itu disebut bukan bilangan prima. Lanjut, macam-macam himpunan yang kedua yaitu ada himpunan sama. Himpunan A dan B disebut sama bila keduanya memiliki anggota yang sama persis tanpa melihat urutannya. Dengan kata lain, himpunan A dan B dikatakan sama bila setiap anggota A itu termasuk anggota B, dan begitu juga sebaliknya, berarti anggota B juga termasuk anggota A. Kita nyatakan kesamaan antara himpunan A dan B dengan lambang A sama dengan B. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B anggotanya 3, 1, 2. Maka A sama B, A sama dengan B. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Anggota A itu ada di anggota B, anggota B juga ada di anggota A. Makanya ini disebut dengan himpunan sama, walaupun urutannya berbeda. Kita lihat dari pengertian ya. Anggota yang sama persis tanpa melihat urutannya. Anggotanya sama persis, cuman memang urutannya berbeda. Lanjut, contoh yang kedua pun sama, ketiga juga.
Nah, yang keempat nih. Contoh yang keempat, di sini ada himpunan A, anggotanya P, Q, R, dan himpunan B, anggotanya 1, 2, 3. Maka A tidak sama dengan B. Kenapa? Karena anggotanya itu berbeda. Kalau di sini huruf dan di sini angka, jadi dia himpunan tak sama. Lanjut, di sini ada himpunan P, anggotanya itu alat transportasi seperti motor, mobil, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Dan di sini ada himpunan Q yang anggotanya sayur mayur seperti tomat, wortel, bayam, jagung, dan lain sebagainya. Maka P tidak sama dengan Q. Kenapa? Karena anggotanya itu berbeda. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Macam-macam himpunan yang selanjutnya itu ada himpunan ekuivalen. Dua buah himpunan atau lebih disebut ekuivalen satu sama lain bila banyaknya anggota himpunan-himpunan tersebut sama. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B anggotanya 6, 7, 8, 9, 10. Nah, banyaknya anggota himpunan A itu jumlahnya 5. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dan banyaknya anggota himpunan B pun 5. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini disebut himpunan ekuivalen. Kenapa bisa disebut himpunan ekuivalen? Kita lihat dari pengertiannya. Dua buah himpunan atau lebih disebut ekuivalen satu sama lain bila banyaknya anggota himpunan-himpunan tersebut sama. Banyaknya anggota himpunan-himpunan tersebut sama. Berarti kalau misalkan dalam suatu himpunan, misalkan ada dua himpunan, terus anggotanya jumlahnya sama, itu disebut himpunan ekuivalen walaupun anggotanya itu berbeda ya. Di sini angka 1 sampai 5, di sini angka 6 sampai 10 gitu. Lanjut, di sini ada contoh lagi himpunan C, anggotanya itu ada ayam, bebek, burung, dan himpunan D anggotanya ada kuda, kambing, sapi, kerbau. Nah, banyaknya anggota himpunan C itu jumlahnya ada 3, banyaknya anggota himpunan D itu ada 4. Maka disebut himpunan bukan ekuivalen karena jumlah anggotanya itu berbeda. Kalau yang C itu 3, kalau yang D itu 4. Nah, kita langsung lanjut. Macam-macam himpunan yang selanjutnya itu ada himpunan bagian. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B. Jadi bisa dikatakan himpunan bagian itu himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Ditulis dengan A bagian B. Nah, simbol atau lambang himpunan bagian itu seperti ini. Dibacanya bagian A bagian B. Kita masuk contoh. Di sini ada jika himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan B 1, 2, 3, 4, 5, maka himpunan A adalah bagian dari B. Yaitu bisa kita tulis A bagian B. Nah, di sini anggota himpunan A ada di himpunan B. Gitu. Himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lain. Nah, jadi himpunan A anggotanya ada kan di himpunan B. Maka disebut A adalah bagian dari B. Lanjut yang kedua. Jika himpunan A itu 1, 2, 3, himpunan B 4, 5, himpunan C 1, 2, 3, 4, 5, maka ditulis A bagian dari C. Kita lihat anggota A ada di C. Gitu. Ada himpunan kosong. Suatu himpunan A disebut himpunan kosong jika dan hanya jika banyaknya anggota A itu 0. Lambang himpunan kosong seperti ini. Kurung kurawal tidak ada isinya. Itu kosong atau 0 diberi garis miring. Karena banyaknya anggota A itu 0, maka himpunan kosong tidak mempunyai anggota sehingga A kosong.
Kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada contoh yang pertama. Himpunan A, X, di mana X adalah hewan berkaki 7. Kira-kira ada tidak hewan yang berkaki 7? Tidak ada kan? Maka banyaknya anggota itu 0, karena tidak ada hewan yang berkaki 7. Maka bisa ditulis A itu himpunan kosong. Nah, di sini tidak ada anggotanya kan? Contoh yang kedua yaitu himpunan B. X, di mana X adalah siswa SMP berusia 7 tahun. Nah, banyaknya anggota himpunan B ada 0, karena siswa SMP gak ada yang berusia 7 tahun. Maka B himpunan kosong. Lanjut, kita masuk ke himpunan semesta. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan semesta itu? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Ditulis dengan lambang S. S kapital ya. Himpunan semesta ini juga bisa disebut dengan nama lainnya itu himpunan universal. Jadi lambangnya bisa S, bisa U. Kita masuk ke contoh. Di sini ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Lalu himpunan semestanya apa? Himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa lihat dari pengertiannya. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Artinya, pada himpunan A, semua anggotanya itu 1, 2, 3 ada pada himpunan semestanya. Nih, gitu. Lanjut yang contoh kedua, itu ada himpunan C, X, di mana X adalah huruf iklab. Nah, himpunan semestanya apa? Huruf iklab itu ba, yaitu ada di huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah kan banyak ya. Nah, salah satunya ada huruf iklab. Jadi, semesta dari huruf iklab atau dari himpunan C itu huruf hijaiyah. Selanjutnya ada himpunan hingga. Himpunan hingga merupakan himpunan yang jumlah anggotanya terhingga, artinya anggotanya dapat dihitung. Contoh, di sini ada himpunan A, yaitu X, di mana X bilangan asli kurang dari 10. Jika ditulis dalam bentuk tabulasi, maka himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah contoh himpunan terhingga karena jumlah anggotanya bisa dihitung. Di sini himpunan A itu jumlahnya ada 9. Bisa dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lanjut, ada contoh kedua, B adalah himpunan warna-warni pelangi. Jika ditulis dalam bentuk tabulasi, maka anggota himpunan B itu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ini adalah contoh himpunan terhingga juga, karena jumlah anggotanya bisa dihitung, yaitu ada 7. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lain halnya dengan himpunan tak hingga. Kalau himpunan tak hingga itu merupakan himpunan yang jumlah anggotanya tak terhingga. Himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak sehingga tak mungkin kita tulis secara terperinci. Dapat ditulis dengan cara tabulasi menggunakan 3 titik. Nah, ini dibaca seterusnya. Tanda ini dimaksud untuk menyatakan bahwa ada beberapa anggota yang kita tidak tuliskan. Contohnya, di sini ada himpunan B, X, di mana X bilangan asli lebih dari 15. Nah, kita tulis nih, yang lebih dari 15 itu ada 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini tuh dibacanya, cara bacanya itu himpunan B adalah himpunan bilangan 16, 17, 18, dan seterusnya. Nah, ini tuh termasuk contoh himpunan tak terhingga, karena yang lebih dari 15 itu banyak, nggak cuma 16, 17, 18, 19, 20, 50, 100, sampai 1000 pun bisa disebut itu lebih dari 15. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Tadi itu macam-macam dari himpunan ya, sangat banyak sekali ternyata. Dan selanjutnya ada relasi antar himpunan. Apa sih itu relasi himpunan dan apa saja yang termasuk relasi himpunan itu? Mari kita bahas.
Yang pertama, kita mengetahui apa sih definisi dari relasi antar himpunan itu. Jadi pengertian relasi adalah hubungan. Sedangkan himpunan itu kumpulan benda atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi yang dimaksud dengan relasi himpunan yaitu hubungan antara dua himpunan atau lebih. Terus relasi juga ada 4 ternyata. Di sini ada himpunan saling lepas, himpunan berpotongan, himpunan sama, dan himpunan ekuivalen. Mari kita bahas satu persatu mengenai relasi antar himpunan. Relasi antar himpunan yang pertama yaitu ada himpunan saling lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota persekutuan. Di sini ada contoh soal, tentukan hubungan antar himpunan dari himpunan A yang anggotanya 5, 7, 9, 11 dengan himpunan B yang anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, di sini apa hubungannya? Ya, di sini hubungannya himpunan saling lepas karena tidak ada satupun anggota A yang menjadi anggota B, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, yang kedua itu ada himpunan berpotongan. Dua himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan. Jadi kalau tadi saling lepas, ini tidak saling lepas. Nama lainnya itu berpotongan. Jika A dan B mempunyai anggota persekutuan, tetapi masih ada anggota A yang bukan menjadi anggota B, dan ada yang anggota B yang bukan menjadi anggota A. Contoh soal, tentukan hubungan antara himpunan A yang anggotanya 3, 4, 5, 6, 7 dengan himpunan B yang anggotanya 4, 5, 7, 8, 12. Nah, di sini hubungannya yaitu himpunan tidak saling lepas atau berpotongan. Karena anggota 4, 5, 7 persekutuan A dan B. Maksudnya di anggota himpunan A itu ada 457 dan anggota 457 itu juga ada di himpunan B. Tetapi ada juga seperti anggota yang 3 sama 6 itu tidak ada di B dan 812 juga tidak ada di A. Selanjutnya ada himpunan yang sama. Dua himpunan A dan B dikatakan sama apabila kedua himpunan mempunyai anggota yang sama. Contoh soal. Di sini tentukan hubungan antar himpunan A yang anggotanya ANDI dan B yang anggotanya DINA. Nah, hubungannya yaitu dua himpunan yang sama. Karena himpunannya mempunyai anggota yang sama meskipun urutannya berbeda. Selanjutnya ada himpunan ekuivalen. Dua himpunan dikatakan ekuivalen jika jumlah anggota kedua himpunan itu sama. Simbol ekuivalen yaitu seperti ini, garis 3 atau garis melengkung. Contoh soal, tentukan hubungan antar himpunan dari himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9 dan himpunan B yang anggotanya 2, 6, 8, 10, 15. Nah, hubungannya apa nih? Nah, himpunan A dan B itu hubungannya ekuivalen karena sama-sama mempunyai 5 buah anggota, sehingga ditulis A ekuivalen B seperti ini. Paham ya? Nah, kalau tadi relasi pada himpunan. Sekarang kita masuk kepada operasi antar himpunan. Apa saja yang termasuk operasi antar himpunan itu? Sebelum membahas apa saja yang termasuk operasi antar himpunan, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari operasi antar himpunan. Operasi adalah suatu relasi atau hubungan yang berkenaan dengan satu unsur atau lebih sehingga menghasilkan unsur lain yang unik atau tunggal. Dengan demikian, operasi dapat dipandang sebagai suatu pemetaan atau fungsi. Nah, ini dia yang termasuk operasi antar himpunan. Yang pertama ada irisan atau intersection, yang kedua ada gabungan atau union, yang ketiga ada komplement, yang keempat ada selisih atau difference. Kita akan bahas satu persatu mengenai ini. Operasi pada himpunan yang pertama, di sini ada irisan atau intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus menjadi anggota B. Jika ditulis dengan notasi pembentuk himpunan seperti ini. A, irisan B, yaitu X di mana X anggota A dan X anggota B. Jadi lambang atau simbol dari irisan itu seperti huruf N. Contoh soal, di sini ada himpunan A, bilangan asli
kurang dari 6. Dan himpunan B yaitu bilangan asli antara 3 dan 7. Tentukan A irisan B. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Himpunan A itu bilangan asli kurang 6, yaitu berarti anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B itu bilangan asli antara 3 dan 7, berarti anggotanya ada 4, 5, 6. Nah, tentukan A irisan B. Nah, irisan itu kan tadi himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus menjadi anggota B. Jadi, irisan A dan B itu adalah 4 dan 5. Nih, 4 dan 5 itu ada di A, ada di B. Seperti itu. Lanjut ke gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang tiap adalah anggota A atau B. Jika ditulis dengan notasi pembentuk himpunan seperti ini. A gabungan B, yaitu X di mana X anggota A dan X anggota B. Nah, lambang dari gabungan itu seperti huruf U. Contohnya di sini ada himpunan A, yaitu bilangan asli kurang dari 4. Dan himpunan B, yaitu bilangan prima antara 2 dan 11. Tentukan A gabungan B. Penyelesaiannya di sini himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3 dan himpunan B ada anggotanya yaitu 3, 5, 7. Kalau A gabungan B itu seperti apa? Jadi A gabungan B yaitu 1, 2, 3, 5, 7. Pengertian dari gabungan itu himpunan yang tiap anggota A atau B. Jadi anggota A itu digabung sama anggota B. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 3, 5, 7. Nah, di A ada 3, di B ada 3. Jadi kita tulis cuma salah satu saja. Tidak perlu berulang kali. Jadi gabungannya itu ada 1, 2, 3, 5, 7. Nah, paham kan sampai sini? Mari kita lanjut. Nah, yang selanjutnya ada komplement. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, tetapi bukan merupakan anggota himpunan A. Lambang dari himpunan komplement A yaitu nih, A komplement atau A aksen. Contoh, di sini ada himpunan semesta, anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan himpunan A anggotanya 2, 3, 5, 7. Nah, maka himpunan komplement A, nih A komplement yaitu 1, 4, 6. Kenapa bisa 1, 4, 6? Kita lihat dari pengertiannya. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, tapi bukan anggota himpunan A. Anggota himpunan semesta, tapi bukan anggota himpunan A. Di sini ada 2, 3, 5, 7. Di sini ada juga 2, 3, 5, 7. Nah, yang kita tulis itu bukan yang anggota A, yang sisanya. Ada 1, 4, dan 6. Seperti itu. Contoh yang kedua, di sini ada himpunan semesta yaitu X di mana X kurang dari 10, X anggota bilangan asli. Himpunan A-nya yaitu bilangan ganjil antara 1 dan 9. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kalau kita selesaikan, di sini ada himpunan semesta yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena di sini X anggota bilangan asli kurang dari 10. Terus himpunan A bilangan ganjil antara 1 dan 9 itu ada 3, 5, dan 7. Nah, A komplementnya apa saja? Yaitu ada 1, 2, 4, 6, 8, dan 9. Kita bisa lihat ya di himpunan semestanya di sini. Nah, terus di sini ada 3, 5, 7. Karena di sini A komplement itu ada di himpunan semesta tapi bukan anggota himpunan A, yaitu yang sisanya saja ada 1, 2, 4, 6, 8, dan 9. Seperti itu. Dan yang terakhir, operasi pada himpunan itu ada selisih atau difference. A kurang B adalah himpunan yang anggota A, bukan B. Kurang itu sama aja selisih ya. Jadi A kurang B adalah himpunan yang anggotanya A, bukan anggota B. Atau dapat ditulis dengan notasi pembentuk himpunan seperti ini. A kurang B sama dengan X, di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Kita langsung masuk contoh soal. Di sini ada himpunan A, 4 huruf abjad pertama, dan himpunan B yaitu A, B. Tentukan A kurang B. Nah, penyelesaiannya
himpunan A itu 4 huruf abjad pertama, berarti anggotanya ada A, B, C, D, dan himpunan B itu anggotanya ada A, B. Sehingga A kurang B adalah C, D. Kenapa bisa C, D? Kita lihat dari pengertiannya. A kurang B adalah himpunan yang anggotanya A, bukan anggota B, yang anggotanya A bukan anggota B. Nah, di sini anggotanya A itu ada A, B, C, D, dan B itu ada AB. Nah, AB itu dimiliki sama B juga. Jadi, kalau misalkan A kurang B, itu yang ditulis cuman C, D, seperti itu. Paham ya? Nah, sudah paham ya? Cukup jelas kan? Kita tadi sudah belajar mengenai macam-macam himpunan, relasi antar himpunan, dan operasi pada himpunan. Mohon maaf bila tadi ada salah pengetikan atau salah pengucapan. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas kekurangannya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti kalian isi di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.